Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, salam pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabila Amanda Putri, NPM 2013-024039, asal program studi pendidikan biologi kelas A. Di sini, saya akan sedikit menceritakan tentang sejarah singkat pramuka Indonesia. Dalam puncak kesadaran persatuan nasional kita, gerakan kepanduan turut berperan dalam keputusan Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Semangat ini terus sampai dengan Kongres Pemuda II, sehingga Kongres tersebut berhasil. Upaya para tokoh pandu ini yang tercatat dalam sejarah adalah menghubungi pemerintah Belanda agar Kongres Pemuda tersebut tidak dilarang, yang dilakukan oleh Saudara Sunario S.H., Ketua PAPI. Setelah Sumpah Pemuda, kesadaran nasional juga semakin meningkat. Maka, pada tahun 1930, berbagai organisasi kepanduan seperti IPO, PK, dan PPS bergabung melebur menjadi KPI. Dan pada tahun 1931, dibentuk PAPI. Kemudian, pada tahun 1938 berubah menjadi BPPKI. Pada masa kependudukan Jepang di Indonesia, organisasi kepanduan dilarang. Maka, banyak dari tokoh pandu yang beralih dan memilih masuk Himpunan, CNN, dan PK. Pada akhir September 1945, di Gedung Balai Mataram, Jogja, berkumpul beberapa pemimpin pandu untuk memutuskan membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia, anjuran bentuk satu organisasi pandu seluruh Indonesia, bentuk praja, dan mempercepat Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, kembali dibentuk organisasi kepanduan, yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945, dan menjadi satu-satunya organisasi kepanduan. Pada akhir Desember 1945, Kongres Pandu Rakyat ke-1 di Surakarta setuju menjadi anggota Biro Kepanduan Internasional Dewan Negeri. Pada pertemuan tanggal 6-8 Mei 1960, dihadiri pejabat Presiden Yusuf Hadi Juanda dan Menteri PP dan K. Suasana dekret masih menyelimuti. Sebutan pandu pun ditiadakan, memberi kesempatan kepada semua pandu masuk ke Indo dan mengesahkan ADART baru. Pada tanggal 5 Juli 1960, Bapak Pandu melantik DKN, Dewan Kepanduan Nasional, dan Kepanduan Bayangkara diterima sebagai anggota Perkindo. Pada tanggal 19 November sampai 3 Desember 1960, memutuskan dasar pendidikan kepanduan Pancasila. Perlu diadakan penertiban dalam sistem kepanduan. Pendidikan kepanduan diintensifkan, menyetujui rencana pemerintah mendirikan pramuka, dan kepanduan dibebaskan dari sisa-sisa pedagang komunisme. Gagasan Bung Karno di Desa Semanggi pada tahun 1959 mendirikan Gerakan Pramuka. Bung Karno mengatakan, kesetiaanku terhadap organisasi akan kuhentikan apabila kesetiaanku terhadap negara memanggil. Menjelang 9 Maret 1961, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Brigjen TNI Aziz Saleh melaporkan bahwa 60 organisasi kepanduan dan tokoh-tokoh pandu Indonesia setuju untuk dipersatukan. Pada 9 Maret 1961, pukul 22.00, tokoh pandu dikumpulkan di Istana Negara. Bung Karno pidato tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam pendidikan. Membubarkan organisasi kepanduan untuk lebur menjadi Gerakan Pramuka dan dibentuk 4 orang panitia: Sultan Hamengkubuwono, Menteri PP dan K, Dr. Priyono, Menteri Aziz Saleh, dan Menteri Ahmadi. Dan 9 Maret dijadikan sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Pada tanggal 30 Juni 1961, semua organisasi kepanduan berkumpul di Istora Senayan dengan membawa bendera organisasinya masing-masing.
Mereka dengan ikhlas meleburkan diri di dalam gerakan pramuka. Seluruh bendera disimpan di museum. Tanggal 30 Juli kemudian disebut Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Dan pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka diperkenalkan kepada rakyat Indonesia. Apel besar diikuti 10.000 anak dan pemuda di Jakarta, dan di tempat-tempat lain juga diselenggarakan. Presiden melantik Martinus, Warnah, dan Kuarnadi. Penganugerahan tanda penghargaan dan kehormatan berupa Panci Gerakan Perpanduan Nasional Indonesia kepada Gerakan Pramuka untuk dijunjung tinggi dan dipertahankan kemuliaannya. Dan pada tanggal 14 Agustus disebut Hari Pramuka. Sekian cerita singkat tentang sejarah Pramuka Indonesia dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam